Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ja'ala zikrullah, yang telah menjadikan zikrullah, zikir mengingatkan kita kepada Allah, mutmainan, menjadi tenang qulubana, hati kita. Oleh karena itu, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Zikir yang utama tentu zikir yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah, afdalul ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah, seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jamaah sejak Katolik dimanapun berada, mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa menghirup udara pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Ada tata cara zikir tarekoh, yaitu tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan zikir ini memang harus ditalkin dulu, syarat pintu gerbangnya ke ahlu talkin atau ke guru mursyid atau ke mursyid atau ke badannya. Tata cara yang pertama, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, memberikan hadiah kepada Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baitil kiram ajmain syai'un lillahi. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Kemudian setelah itu kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Kemudian kita baca selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. 3 kali. Kemudian baca munajat atau asas tujuan. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi ahkini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian kita tarik kalimat la ilaha illallah dari bawah pusar. La. Kemudian kita bayangkan la-nya itu sampai dada diputar ke kiri, kemudian ditaikkan kembali sampai otak benak kita. La. Ya. Dari otak benak tadi 1 alif, kemudian alif keduanya la, i, udah 2 alif yang kedua. Lamnya itu tembuskan ke latifah khafi, la i la. Nah, latifah khafi, la i la. La latifah khafi, la i la ha. Ha-nya itu harus tembuskan ke latifah ruh. Dari latifah ruh itu ditarik alifnya, la ilaha il. Nah,
sampai kebayang alif itu di otak benak kita, di jidat kita ada 3 alif. Sesudah kekumpul 3 alif, maka alifnya diturunkan ke kiri. La ilaha illa. Illanya yang ditasdid itu illa, itu masukin kalimat latifah sirri. Nah dari situ ismu zatnya ya, musbit ya. La ilaha illallah, itu masukin ke kalbu, ke latifah qalbi, masuk. La ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah tahu tempatnya bahwa la ilaha illallah itu masuk ke 7 melalui 7 latifah yang ada di badan manusia. La diputar di dada ke kiri, kemudian angkat alifnya itu sampai otak benak, la, sampai kerasa di otak benak alifnya. Dari situ alif diturunkan lagi ke kanan, la ilaha, ya, la ilaha, lanya masuk ke latifah kopi, kemudian ke latifah ruh, haknya dari ilah tadi. Illa alif, turun lagi illanya ke latifah sirri, baru Allah masukin ke latifah qul la ilaha illallah sampai masuk. Nah, lakukan demikian ini 3 kali sampai kita merasakannya, baru zikir 165. Kalau sudah enak merasakannya, terserah gerakannya gimana. Itulah zikir, disebut zikir jahar dalam Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah. Zikir jahar bidor bin syadid, itu harus dipulkukan dengan besar, dengan kuat. La ilaha illallah, atau gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Nah itu zikir ya, harus pakai wudu zikir ya. Biwudu tamin, wudu dengan sempurna, dengan suara yang keras. Kita pukulkan ismu zatnya tadi, yaitu lafzul jalalah tadi. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu semua tata cara tadi harus ditalkin, digurukan kepada ahlu talqin. Digurukan kepada ahlu talqin. Pada zaman modern masih ada, ada badal-badal talqin, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman, ada badal yang diamanahi untuk menanam kalimat itu. Itu yang disebut dimasukkan Islamnya itu la ilaha illallah dengan tata cara. Kalau murid-murid Toreko itu istiqomah dawam dengan apa yang diaturkan, ada tuntunan dari guru, insya Allah ada ketenangan, ada sebab keberkahan. Karena kita hadiah dulu kepada Nabi, istighfarnya 3 kali, sholawatnya 3 kali, baru ilah anta maksud. Dan tarikan zikirnya 3 kali itu sebagai pemulaan, la ilaha illallah 3 kali, baru 165. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukin. Ketika sudah 165 ditutup tuh dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tuh tata caranya. Kenapa harus ditutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah? Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Hakikat. Yang hakikatnya yang zikir adalah kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melalui si murid tadi berwasilah, berrobitoh kepada guru mursyid yang digurukan, yang dimursyidkan sama si murid tadi. Ini zikir ini memang turun-temurun dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajarkan tata cara seperti itu. Diturunkan lagi kepada Syekh Abdul Karim Tanara Banten, diturunkan lagi kepada Syekh Solihun Benteng, diturunkan lagi kepada Abah Khair, diturunkan ke guru kita Syekh Abdurrahman. Zikir jahar. Maka di kalangan Tasik, Abah Anam Suralaya, itu zikir jahar itu keutamaan, keistimewaan yang ditonjolkan zikir jaharnya. Yang zikir jaharnya itu untuk murid-muridnya supaya futuh arifin, maka tata cara zikir jaharnya sangat diperhatikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir jahar. Jadi Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah ini ya, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Menurut keterangan Mu'alim Tabrani, ya, Abah Khair dulu zikir jaharnya tidak disuarakan dengan pelan, hanya gerakan pala doang. Sama di Tasik pun godebag, palanya doang, suaranya nggak ada. Tapi karena Abah Anom ada perintah, kata Abah Guru, kata Mu'alim Tapun dalam kuliah tarbiyah, maka disuarakan. Memang ada perintah dari Syekh Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Abah Guru pun Syekh Abdurrahman bertanya kepada Abah Khair, yang sering disampaikan oleh Mu'alim Tabrani, bukankah zikir jahar itu disuarakan? Maka jawab Abah, betul, karena sudah waktunya untuk syiar. Karena dulu zaman Belanda. Nah itu tata cara zikir jahar dalam Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, jahar. Kalau sudah tahu itu amalkan. Ba'da sholat. Fa'idha qadaitum sholata fazkurullah. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan sholat, maka zikirlah zikir jahar. Qiyaman wa qu'udan wala junubikum, ketika kamu kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wala junubikum, atau lagi berbaring. Itu zikir. Di situ ayat dalam surah An-Nisa mengandung zikir jahar setelah sholat, zikir khafi, yaitu duduk, berdiri, duduk, berbaring, bisa zikir khafi. Jadi disebut Qadiriyah Naqsabandiyah itu penggabungan zikir antara jahar dari Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir, Bahauddin Naqsabandi, itu zikir khafi. Nanti zikir khafi. Zikir jaharnya. Dengan zikir jahar yang diistiqomahkan oleh seorang murid Torekoh, dia harus berrobitoh. Apa itu robitoh mursyid? Membayangkan wajah guru ketika berzikirnya, bukan membayangkan Allah. Ini keterangan dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Ketika seorang murid berzikir kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia harus menggabungkan ruhnya kepada asyikh al-mursyidnya. Jadi ketika tadi la ilaha illallah
dengan suara keras, dengan pukulan bidor bin sadid, dengan pukulan yang kuat ke kolbu, itu otak benaknya yang dibayangkan gurunya, Asy-Syaikh Al-Mursyidnya. Nah, itu dalam Kifayatul Adqiyah itu, halaman ke-66. Al-Mursyid, Asy-Syaikh Al-Mursyid. Kenapa kita harus membayangkan otak benak Asy-Syaikh Al-Mursyid? Itu yang akan mengusulkan sebagai ar-rafiq, sebagai teman usul kepada Allah. Syekh Mursyidnya. Jadi mulut kita dengan otak dengan naksabandinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi otak benak kita harus ruh kita merobitohkan, mengikatkan ruh seorang murid kepada Asy-Syaikh Al-Mursyidnya. Jadi bukan otak benak kita ingat Allahnya, tapi Syekh Mursyidnya. Itu dalam ajaran Thariqah, dalam zikir Thariqah seperti itu. Kalau orang umum zikir ingat Allah, belum tentu dia. Nah, itulah bedanya. Kalau zikir umum nggak ada robito mursyid. Kalau zikir Thariqah wajib berrobitoh mursyid, bahkan robito mursyid itu lebih utama daripada zikirnya. Jadi si murid itu panah ke gurunya, bukan ke Allahnya, ke gurunya. Kalau di umum zikir cuma di lisan, dia nggak ada robito mursyid. Jadi perbedaan zikir Thariqah dengan zikir orang umum, kalau zikir Thariqah wajib si murid robito mursyid membayangkan wajah gurunya. Itu nggak musyrik. Yang musyrik itu membayangkan Allah. Jadi kalimat la ilallah nggak usah dibayangin, diucapin dengan tata tekniknya tadi, dengan pukulan yang dahsyat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dengan pukulan Allahnya itu, ismu zatnya itu masuklah ke kolbu seorang murid. Disitulah akan bercahaya kuning. Disitulah ada namanya nafsu lawamah. Begitu. Jadi tetap otak benak kita yang dibayangkan guru. Itulah robito mursyid, tasawur fi wajih syekh, fi zihni dalam masalah zikir atau dalam masalah ibadah. Sholat itu harus robito mursyid. Ibadah apapun seorang murid Thariqah wajib robito mursyid. Ketika si murid tidak robito mursyid, maka zikir dan ibadahnya kosong. Karena sholat itu syaratnya harus mi'raj. Yang mi'raj itu ruh. Ketika kita sholat tidak mi'raj, ya berarti raga doang. Makanya disitulah seorang murid ketika sholat 5 waktu, dia robito mursyid, membayangkan gurunya dengan tetap tata cara sholatnya itu. Jadi kalau yang belum tahu jangan nyalahin. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu, jangan curiga, jangan menyalahkan, jangan bilang sesat, jangan bilang sesat menyesatkan kalau belum tahu ilmunya. Tanya ahla dzikri, orang yang tahu ilmu zikir. Kalau di umum zikir dia nggak ada robito mursyid, dia baca-baca aja. Dia baca la ilaha illallah, dibaca aja. Kalau di Thariqah wajib seorang murid berrobito mursyid. Robito mursyid itu adalah membayangkan wajah guru, bukan Allah. Allah nggak bisa dibayangin. Lesa Kamis dulu, saya. Kemudian tanya, kenapa harus robito mursyid? Wajib hukumnya, panapil mursyid. Kalau pengen zikir itu berhasil, kalau pengen zikir itu mendapatkan keputuhan arifin di dalam kolbu si murid, maka si murid wajib robito mursyid. Kalau seorang murid Thariqah tidak robito mursyid, zikirnya kesasar. Tidak ada nilainya, hanya di mulut doang. Terus kalau bertanya siapa sih mursyid itu? Asy-Syaikh, seorang guru, al-arifu yang sudah mukasafah, al-wasil yang sudah wusul ruhnya.
Apa yang dimaksud husul ruhnya? Guru mursyid itu ruhnya sudah bisa lepas dari raganya, disebut ruh kumal. Ruhnya sempurna. Kenapa bisa ruhnya sempurna? Karena dididik oleh guru-gurunya. Terus fungsinya mursyid bagi si murid apa? Wasilah murid dia. Media murid, alat murid. Kenapa si murid itu harus membayangkan gurunya yang asyikh al-arif al-wasil, yang sudah mukasabah, yang sudah wusul, ruhnya yang sudah bisa keluar dari raganya? Wasilah murid, itu wasilah murid. Wasilah media murid, tangganya si murid, ilallah, untuk mengenal, untuk sampai ke Allah. Karena murid-murid torekoh yang pemula atau mutawasid belum tentu dia usul ke Allah. Gurunya yang mengusulkan, karena gurunya sudah asyikh al-arif al-usul. Bagaimana cara usul? Jangan kau pikirkan. Bahkan guru mursyid itu babul ladzi yadkhulu minhu, pintu sebagai gerbang di mana si murid tadi masuk untuk mengenal Allah. Makanya orang mengenal Allah, ma'rifatullah, tanpa guru mursyid gak bisa. Bagaimana dengan orang umum bilang Allah Allah di mulut doang? Dia belum tentu siapa hakikat Allah. Ismu apa? Ismu al-ismu itu. Ismu zat itu. Tanpa belajar dibimbing guru mursyid, mereka kesasar. Allahnya Allah yang mana? Jangan-jangan siluman. Jangan-jangan setan Allahnya. Artinya ketika nyebutin Allah, 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 yang mana? Itulah yang perlu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang punya ilmu tata cara zikir. Kalau kamu belum tahu, jangan nyalain dulu. Jangan-jangan yang nyalain ilmunya belum sampai, mentok otaknya, nggak dikasih paham, tidak ada futuh arifin. Nah, disitulah para aulia-aulia Allah, para asyikh mursyid, sana al-mukarram, mereka sudah futuh dalam membina muridnya, mendidik muridnya, bukan dengan jasadnya, ruhnya. Disitulah hebatnya zikir tarekat yang disampaikan oleh guru-guru kita, guru-guru besar kita. Guru besar kita Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau dari Kalimantan. Guru kita Syekh Abdul Karim Tanaro Banten, wali. Orang Kronjo, orang Serang, orang Banten, yang jadi imam besar di Mekah, Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Kemudian guru kita Abah Solihun Benteng, wali Allah, Ciampea Benteng Pasar itu. Kemudian guru kita Abah Khair Leo Jambu, ya, si Banteng deket Darul Rahman, kesana dikit itu ada namanya Leo Jambu, Abah Khair, seorang ulama besar. Dulu ulama syariat, ketika sudah masuk tarekat, beliau membina murid-muridnya dengan ruhaninya. Karena orang ulama syariat itu belum cukup bahan belemen. Kalau hanya syariat doang, ilmunya syariat bahan belemen. Abah Khair, wali Allah, Abah sering menyampaikan dalam kuliah tarbiyah, ulama untuk masuk tarekat dibelem. Kajian teng muridna loba ge. Tuh, wali Allah. Abah sering menyampaikan, orang syariat bahan belemen. Nek ibadah tahun-tahun, ribu tahun, sujudna sampai hidung tajidatna, untuk bertarekat dibelem. Tuh. Kenapa begitu? Karena ruhnya belum hidup. Banyak orang ruhnya belum hidup. Ruh bawaan, ruh jismani. Tapi mereka sok-sok tahu. Pada ruh mereka tuh ruh jismani, ruh bawaan lahir dari kedua orang tuanya doang. Makanya di situ kenapa kita wajib bertarekat wajib ditalkin, wajib punya mursyid, itu dilahirkan kedua kali namanya ruhani. Nah, ruhani tadi kalau sudah punya guru mursyid, ruh kita nyantel. Tahu nyantel? Nyender ke guru. Mudob bahasa Arabnya. Kalau orang tidak bertarekat, ruhnya kemana? Kesasar. Sekalipun dia ahli ibadah, ahli zikir,
ruhnya ruh jismani, masih hewan. Hayawanun natik. Dia haji berkali-kali pun sama. Kalau dia belum ditalkin, tuh ruhnya belum hidup. Mau pecinya segede panjangnya 2 meter, sorbannya lilitnya. Hebat gamisnya. Kalau belum ditalkin guru mursyid, ruhnya belum hidup. Baru raganya, baru cuma bawaan ruhnya, ruh jismani. Ruh jismani ini disebutnya ruh hayawanun natik. Manusia yang bisa berpikir. Nah itu perlunya kenapa zaman modern itu manusia wajib ditalkin tuh seperti itu. Ngaji syariat. Sampai umur 78 manusia syariat dibelum. Kata orang ahli ibadah. Kata orang katanya ahli surga katanya. Tapi kalau tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid di dunia ini kesasar ibadahnya. Seperti Abah Khair yang sering diucapkan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman, orang syariat bahan belemen. Alasannya kenapa? Karena ruh ya lapis keduanya kata Syekh Sultan As-Sabur belum dihidupkan. Kalau pengen dihidupkan harus datang ke ahlu talqin, harus datang ke ahlu mursyid, al ulama warasatul anbiya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ruh kita bisa hidup dengan zikir. Zikir la ilaha illallah. Sekali lagi, zikir la ilaha itu mengandung zikir dan mengandung Quran. Fa'lam anahu la ilaha, itu surat Muhammad. Orang yang baca Quran dari awal sampai juz belum tentu kolbunya hidup, itu baru di lisan. Baru di lisannya. Makanya kata Abah Guru dalam ngaji bulanan, baca Quran kalau nggak diamalin dosa. Ini kita baca Quran kan harus diamalin tuh isi kandungannya. Kagak diamalin dosa. Baca surat Al-Baqarah, alladzina yumbikuna mayuhibuna, orang-orang yang mengimpakan, yang masih disenangi. Tiba-tiba ada orang, coba saya minta motor, gak dikasih. Kan gak ngamalin Quran tuh. Orang yang mengimpakan itu suatu yang disenangi. Ketika ada orang yang minta, nah, makanya dicarilah supaya kita mengamalkan Quran jika juga fa'lam anahu la ilaha illallah. Nah berbeda ketika kita punya mursyid suluk dengan mursyid tabaruk, berbeda. Kalau kita punya mursyid pangkatnya suluk, kemursyidnya suluk, itu seorang murid gak boleh berguru kepada yang lain. Kenapa? Karena mursyid suluk itu dia harus satu, gak boleh diduakan. Kecuali mursyidnya itu tingkatnya tabaruk, boleh kau belajar kemanapun. Tabaruk ini ibaratnya ditabur, jagung ditabur, mau jadi mau kagak. Kalau mau mursyid suluk, dididik, ditanam di lati qalbi, ditanam di lebar ruhnya, ditanamlah latifah siri khofi opi nafsi qalb. Kemudian dididik rohaninya. Maka di situ ketika orang mendapatkan mursyid tabaruk, berarti ujian buat si murid. Ketika orang sudah mendapatkan mursyid suluk, maka si murid tidak boleh tungak tengok ke guru yang lain. Karena mursyidnya suluk, seperti Abah Guru Syekh Abdurrahman, itu mursyidnya pangkatnya suluk. Kalau Abah Anom di Tasik nih, itu namanya pangkatnya mursyidnya tabaruk. Maka Abah bilang ketika Abah Anom sudah pulang, yang datang ke Abah pamit sebelum pulang, 7 hari sebelum pulang, pamit. Menitipkan semua murid-murid Tasik, denger ini. Suryalaya, murid-muridnya Abah Anom nitipin kepada Syekh Abdurrahman, harus diteruskan torekonya karena dia masih tabaruk. Maka ribuan murid Abah Anom sebenarnya suruh suluknya di Bogor, di mana? Di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Karena di Tasik ini satu tabaruk dia. Torekonya belum beres. Harus dibereskan sampai suluk. Maka di Bogor itu ada tabaruk dan suluk, yaitu ketika khotam di Hirqah Supiyah, latifah sampai latifah 7 sampai dikasih Muraqabah 3, baru di Hirqah Supiyah. Yang menghirqahnya hakikatnya Sultan Al-Sablul Qadir. Makanya orang-orang Tasik nih, sekali lagi, orang-orang Tasik torekonya belum beres, harus diteruskan kata Abah Anom.
Ruhaninya datang kepada Syekh Abdurrahman, diteruskan ke suluk. Ini pada nggak mau, gengsi. Padahal gurunya secara rohani datang ke abah guru. Ini di channel Jakarta Torik 165. Kadang keterangan-keterangan seperti ini tidak disampaikan di kalangan muridnya. Datang ya ruhani Abah Anom sebelum beliau mangkat itu datang ke Abah. Sekali mau pulang nitip murid-murid yang di Tasik, diteruskan torekohnya. Kedua yang terakhir baru pulang. Nitip apa? Murid-muridnya. Yang di Tasik itu harus ditahan. Ini lagi diteruskan torekohnya. Latifah-latifah yang ada. Latifah qalbi rusir hopi apa nafsi qalab. Sampai muraqabah hadiah maya akrabiyah. Baru di hirqosopia. Cuman emang waktu dan takdir abah guru sudah mangkat. Dari dulu mereka itu murid-murid Tasik, murid Abah Anom memang suruh ke Bogor meneruskan suluknya. Cuma sekali lagi gengsi. Karena kegengsiannya ya seperti itu. Akhirnya tabaruk. Hanya tabaruk doang. Di Abah Guru sampai torekot tabaruk menjadi suluk. Nah suluk itu nanti kholwat tarbiyah 1, 2, 3 dihapus jadi 1. Nah itu mudah-mudahan tentang zikir torekoh yang disampaikan oleh Ustaz Jakarta Torik di pagi hari ini. Yaitu intinya yang torekohnya tabaruk, harus menuju suluk. Nah, murid-murid Abah Anom itu semuanya torekoh yang tabaruk. Mau kiainya, mau siapanya tabaruk. Dia harus suluk. Harus sampai 7 latifah muraqabah. Cuma Abah Guru sudah mangkat. Tapi kesempatan itu diberikan, tapi mereka nggak mau, gengsi. Ya mudah-mudahan semua para mursyid itu bersatu. Jadi para mursyid itu berkomunikasi. Jadi ajaran Tasik, Abah Anom, Abah Guru bilang, Abah Anom itu kewaliannya, pangkatnya adalah wali aktof. Tapi ajarannya tabaruk buat murid-muridnya. Kalau Abah Guru itu suluk. Mursyidnya suluk, muridnya harus ajaran suluk juga. Makanya kalau di Tasik itu yang digedekan zikir jaharnya. Kalau di Abah Guru zikir hopi. Di 7 latifah sampai muraqabah hadiah akrabiyah. Nah itu info ya. Keterangan-keterangan ini kadang-kadang di Tasik atau pembesar-pembesaran nggak ngasih tahu. Tapi Abah Guru di kuliah tarbiyah nyata beliau mengatakan bahwa murid Abah Anom harus ke Bogor, yaitu apa? Diteruskan torekoh sampai torekoh suluknya, latifah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan pengen narik murid orang, tidak. Ini info, informasi, kabar langsung dari guru dan saya mendengar langsung seperti itu. Karena setiap kata Abah Guru dalam kuliah tarbiyah, mursyid tingkat tabaruk ketika mangkat ke rahmatullah pulang kepada Allah, maka Abah Guru bilang itu mursyidnya nggak boleh dimursyidin lagi, dan dia harus cari mursyid yang nerusin, yaitu suluk. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengamalkan. Torekoh tidak ada perbedaan, sama, cuma tata caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.